Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mengisahkan sebuah kisah nyata yang penuh dengan emosi dan keajaiban mengenai seorang gadis miskin yang dinikahi anak majikannya yang mengalami kelumpuhan. Malam pertama mereka menjadi awal dari keajaiban yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang gadis muda bernama Santi. Meskipun berasal dari keluarga miskin, Santi memiliki kecantikan yang luar biasa, dengan mata yang cerah dan senyuman yang tulus. Kehidupan keluarganya penuh dengan tantangan, tetapi Santi selalu berusaha tetap tersenyum, berharap bahwa suatu hari nasib akan berubah. Suatu pagi, ketika matahari baru saja mulai terbit, Santi berdiri di depan rumah besar yang megah di tengah desa. Rumah itu milik keluarga Tanuwijaya, salah satu keluarga terkaya di desa. Bangunannya yang megah dan taman yang rapi mencerminkan kekayaan dan kemewahan yang tidak pernah dirasakan Santi. Dia sudah mendengar kabar bahwa keluarga Tanuwijaya membutuhkan seorang pembantu, dan meskipun Santi merasa ragu, ia memutuskan untuk melamar. Langkahnya yang penuh keraguan membawa dia menuju pintu besar rumah itu, di mana seorang wanita tua dengan wajah keras berdiri menunggu. "Kamu datang untuk melamar pekerjaan?" tanya wanita itu dengan suara yang tajam. Santi mengangguk pelan, lalu memasuki rumah besar itu untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, hidupnya akan berubah selamanya, meski ia tak tahu bahwa tantangan yang lebih besar menantinya. Hari pertama Santi bekerja dimulai dengan langkah penuh rasa ingin tahu. Wanita tua yang menjemputnya membawanya berkeliling rumah besar itu. Santi terpesona dengan setiap sudut rumah yang begitu mewah, dari lantai marmer yang mengkilap hingga lukisan-lukisan indah di dinding. Taman yang luas dengan kolam koi dan bunga-bunga yang indah membuat Santi merasa seperti sedang berada di dalam dunia lain. Namun, ketika mereka memasuki salah satu kamar, Santi terhenti sejenak. Di sana, di atas tempat tidur yang besar dan dihiasi kain sutra, terbaring seorang pemuda tampan. Wajahnya tampak tenang, meski ada kerutan kesakitan di dahinya. Santi terpana. Pemuda itu, yang tampaknya masih muda dan tampan, mengenakan piyama sederhana namun rapi. Wanita tua itu memperkenalkan pemuda tersebut. "Ini Bayu, anak pertama keluarga Tanuwijaya," katanya dengan nada datar. Santi mengangguk, berusaha menutupi rasa penasaran yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Bayu, dengan matanya yang sedikit tertutup, sepertinya tidak menyadari kedatangan mereka. Ia hanya terbaring, tampak lemah. Wanita tua itu melanjutkan, dia pernah mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu, membuatnya tak bisa lagi berjalan. Sekarang dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Santi merasa terkejut dan sedikit cemas melihat kondisi Bayu. Seorang pemuda yang dulunya mungkin hidup dengan penuh semangat kini, terperangkap dalam keheningan dan ketidakberdayaan. Ia tak bisa mengungkapkan perasaannya, namun hatinya terasa berat. Mereka melanjutkan tur keliling rumah, tetapi pikiran Santi terus kembali pada Bayu. Terbayang sosok pemuda itu yang kini hanya bisa terbaring lemah, terisolasi dari dunia luar. Beberapa waktu telah berlalu sejak Santi mulai bekerja di rumah besar keluarga Tanuwijaya. Ia telah membiasakan diri dengan rutinitas barunya, bekerja dengan giat dan penuh profesionalisme. Santi menjaga kebersihan setiap ruangan dengan teliti, dan meskipun awalnya merasa canggung, ia mulai merasa nyaman dengan lingkungan barunya. Suatu sore, Santi sedang membereskan kamar Bayu. Ia membersihkan meja samping tempat tidur dan merapikan buku-buku yang tersebar di meja. Tanpa disadari, ia terhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. "Hei Santi," suara Bayu terdengar dari tempat tidur. "Kamu datang cukup sering ke kamar ini, tapi sepertinya kamu jarang bicara. Mau menemani aku sebentar?" Santi terkejut mendengar sapaan itu. Untuk pertama kalinya, Bayu mengajaknya berbicara langsung. Tanpa ragu, Santi tersenyum dan melangkah mendekat.
Tentu saja, Bayu. Kalau kamu bosan terbaring terus, aku bisa coba hibur kamu dengan cerita lucu. Bayu tertawa pelan. Matanya yang semula tampak suram kini bersinar sedikit. Ceritakanlah sesuatu yang konyol. Aku butuh tawa. Santi duduk di kursi dekat tempat tiduran Bayu sambil sesekali bercanda. Tawa nggak? Tadi aku hampir terjatuh saat membersihkan lantai. Rasanya seperti aku mau jadi akrobat, tapi gagal total. Bayu terkekeh. Ah, jadi kamu ternyata bisa jadi pelawak juga ya? Santi pun melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat, mencoba menghibur Bayu dengan kisah-kisah ringan yang penuh tawa. Sambil bercanda, Santi sesekali memberi semangat pada Bayu, mengingatkannya bahwa meski sulit, hari esok selalu membawa harapan baru. Aku tahu hidupmu tidak mudah, Bayu, kata Santi pelan setelah beberapa waktu. Tapi, aku yakin kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kalau kamu mau, aku akan selalu ada untuk menemanimu. Bayu menatap Santi dengan mata yang lebih lembut. Terima kasih, Santi. Aku menghargainya. Mereka berdua berbincang lebih lama, berbagi cerita kecil yang membuat suasana semakin akrab. Bagi Santi, hari itu adalah awal dari sebuah pertemanan yang tak terduga, dan mungkin awal dari sebuah perjalanan yang lebih berarti. Seiring berjalannya waktu, Santi dan Bayu semakin dekat. Setiap kali ada waktu luang, Santi tak hanya membereskan kamar Bayu, tetapi juga mengajak Bayu berkeliling rumah menggunakan kursi roda. Mereka menyusuri taman luas, berbicara tentang berbagai hal ringan, atau hanya menikmati ketenangan. Bayu yang awalnya pendiam kini semakin terbuka, sering tertawa mendengar candaan Santi dan merespon dengan cerita-cerita tentang masa kecilnya. Hari demi hari, perasaan Bayu mulai berubah. Cinta yang dulu ia rasa hanya sebagai rasa kasihan, perlahan tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia mulai merasakan ketertarikan yang nyata terhadap Santi, bukan hanya sebagai teman, tetapi lebih dari itu. Santi, dengan kehangatan dan kecerdasannya, membuat Bayu merasa diterima dan dihargai, meski kondisinya yang terbatas. Suatu malam, setelah Santi mengajaknya berkeliling rumah untuk menikmati angin malam, Bayu memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Dengan hati yang berat, ia menceritakan perasaannya kepada mereka. Ma, Pa, aku ingin berbicara tentang Santi. Bayu mulai, suaranya penuh keraguan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih antara kami. Namun respons orang tuanya sangat mengejutkan. Wajah mereka berubah serius, dan dengan nada tegas, sang ibu berkata, Bayu, kamu tahu bahwa Santi itu dari keluarga miskin kan? Ini tidak bisa diterima. Kami sudah memberi yang terbaik untukmu, dan ini tidak termasuk dalam rencana masa depan kami. Ayahnya menambahkan dengan nada keras, kami tidak ingin kamu terjebak dalam masalah sosial yang lebih besar. Dia bukan untukmu, Bayu. Bayu terkejut, rasa sakit meresap dalam dirinya, tetapi ia mencoba bertahan. Tapi aku benar-benar suka padanya. Mengapa? Karena status sosial kami harus menjadi halangan. Orang tuanya tetap teguh pada pendirian mereka. Sudah cukup, Bayu. Kami tidak ingin kamu dekat dengan gadis itu lagi, kata sang ibu tegas. Keesokan harinya, sebuah keputusan yang mengejutkan datang. Santi dipanggil oleh wanita tua yang bekerja di rumah Tanuwijaya. Wajahnya tampak cemberut. Kamu tidak bisa lagi bekerja di sini, Santi, katanya dengan suara dingin. Keluarga Tanuwijaya tidak ingin ada orang miskin bergaul dengan anak kami. Santi terdiam, terkejut dan hancur mendengar keputusan itu. Ia merasa dunia runtuh seketika, tapi di balik rasa sakitnya, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segala sesuatu. Ia hanya perlu berjuang lebih keras untuk hidupnya, meskipun perpisahan ini begitu menyakitkan. Beberapa hari setelah Santi pergi, Bayu merasa kehilangan. Ia tidak lagi merasa ada yang bisa menghiburnya, dan dunia di sekitarnya terasa begitu sepi. Merasa cemas, ia bertanya kepada salah satu pembantu rumah yang lain tentang keberadaan Santi. Pembantu itu menghela napas, lalu menjawab dengan suara pelan.
Santi sudah diberhentikan Bayu. Keluarga Tanuwijaya tidak menginginkan dia lagi di sini. Jawaban itu menghantam hati Bayu seperti petir di siang bolong. Ia merasa kecewa dan patah hati. Tanpa berkata lebih banyak, Bayu mengurung dirinya di kamar, merasakan kesedihan yang mendalam. Hari-hari berlalu dan kesehatan fisiknya mulai menurun. Tanpa semangat, ia mulai lemah, tubuhnya semakin kurus, dan matanya kehilangan cahaya. Melihat kondisi Bayu yang semakin memburuk, ibunya mulai panik. Ia tidak bisa membiarkan anaknya terpuruk dalam keadaan seperti itu. Dengan hati yang berat, ia akhirnya menelepon Santi, meskipun ia tahu betul apa yang telah terjadi di balik keputusan tersebut. "Santi," suara ibu Bayu terdengar gugup di telepon. "Aku tahu ini sulit, tapi tolong datanglah. Bayu sangat membutuhkanmu. Kami sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi." Awalnya, Santi menolak. Ia merasa sangat terluka, tidak tahu apakah ia harus kembali atau melanjutkan hidupnya tanpa Bayu. Namun, melihat betapa buruknya keadaan Bayu, ia tahu ia harus melangkah demi kebaikan Bayu. "Baiklah, aku akan datang," jawabnya akhirnya. Ketika Santi tiba di rumah Tanuwijaya, Bayu yang sedang terbaring di tempat tidur terlihat sedikit terkejut, namun senyum tipis muncul di wajahnya. Rasa bahagia dan lega menyelimuti dirinya. Perlahan, ia mulai merasa semangat hidupnya kembali. Santi duduk di samping tempat tidurnya, berbicara lembut, menghiburnya, dan memberi semangat seperti dulu. Hari demi hari, Bayu semakin ceria. Keberadaan Santi memberinya kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya. Orang tua Santi, yang sebelumnya tidak setuju dengan hubungan mereka, akhirnya menyaksikan perubahan besar dalam diri Bayu. Melihat kebahagiaan yang mulai tumbuh antara Bayu dan Santi, mereka akhirnya setuju untuk menikahkan mereka. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh kebahagiaan, meski ada ketegangan sebelumnya. Namun, setelah mereka menikah, malam pertama pernikahan mereka menyaksikan sebuah keajaiban yang tak terduga. Setelah berbaring di samping Santi, Bayu merasakan tubuhnya terasa berbeda. Perlahan, dengan langkah gemetar namun penuh harapan, Bayu mulai mengangkat kakinya, berdiri, dan berjalan. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Santi melihat dengan tak percaya, matanya berkaca-kaca. Bayu, yang dulu hanya bisa terbaring, kini bisa berjalan kembali. Sebuah keajaiban terjadi, dan malam itu, di hadapan cinta mereka, segalanya berubah. Bayu dan Santi tahu, perjalanan hidup mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan penuh harapan dan keajaiban.